PT Pos Indonesia Persero memberikan kemudahan dalam pengambilan bantuan sosial sembako dan program Keluarga Harapan atau PKH melalui kantor pos di seluruh tanah air bagi keluarga penerima manfaat. Selain berpegang pada prinsip penyaluran cepat dan tepat, Pos Indonesia juga mengedepankan akuntabilitas sehingga data tersalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kerja, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial atau Kemensos. Seperti apa sistem digitalisasi dalam proses penyaluran bansos sembako dan PKH di PT Pos Indonesia? Hadir bersama saya Direktur Operasi dan Digital Service PT Pos Indonesia, Bapak Haryadi. Salam sehat Pak Haryadi. Salam sehat. Iya, Pak Haryadi, Pos Indonesia diberi amanah kepercayaan untuk menyalurkan bantuan sosial tunai ya Pak, secara tunai. Nah, proses penyaluran ini menggunakan proses digitalisasi Pak. Ada face recognize, juga ada proses geotagging. Seperti apa sih Pak? Pertama, untuk kita dalam penyaluran bantuan sosial tadi, kita mengimplementasikan face recognition gitu ya, atau dalam proses verifikasi Know Your Customer ya, KYC. Itu adalah proses melakukan autentifikasi antara data aktual, image yang kita capture di lapangan dibandingkan dengan dataset atau data referensi. Dalam hal ini tentu kita membandingkan dengan data dari KPM yang tersimpan di Dukcapil. Kemudian kalau kita bicara geotagging adalah bagaimana kita mendapatkan informasi real time terkait dengan geotag, posisi lokasi di mana status atau image tersebut diambil gitu ya. Jadi kita akan memiliki dua basis data validasi terkait dengan kebenaran dari objek gitu ya, KPM. Yang kedua adalah terkait dengan lokasi sendiri. Pak, proses penyaluran ini kan ada 3 ya Pak ya, ada di komunitas, kantor pos, dan juga door to door. Nah, khusus untuk door to door, petugas juru bayar ini kan dibekali dengan aplikasi ya Pak ya. Betul. Setiap proses penyaluran. Nah, itu seperti apa sih Pak proses aplikasinya, implementasinya ke lapangan itu seperti apa Pak? Jadi petugas itu tentu dengan aplikasi yang kita provide, mereka bisa kemudian melakukan verifikasi tadi terhadap objek penerima keluarga penerima manfaat tadi. Apakah memang KPM-nya benar, memang layak menerima atau tidak gitu ya, berdasarkan tentu data yang kita terima dari Kemensos. Untuk door to door kan memang ada beberapa wilayah-wilayah yang memang cukup sulit Pak, baik dari layanan internet atau untuk mendeteksi lokasi ataupun penerima. Nah, strategi apa Pak yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia sehingga proses baik itu geotagging, face recognize ini tetap bisa berjalan Pak? Tentu sistemnya kita itu memungkinkan untuk melakukan pengcapturean data itu secara offline gitu ya. Misalnya sinyal network itu nggak ada, itu tetap aja kita bisa meng-capture informasi tadi, objek KPM tadi yang kemudian kita image, dan nanti pada saat ada sinyal, data itu tetap akan naik dan divalidasi gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa divalidasi pada saat di lapangan misalnya karena masalah internet gitu ya, connectivity internet, tapi itu juga tetap akan bisa dilakukan pada saat si petugas tadi itu kembali ke pool mereka, ke kantor pos misalnya gitu ya, itu tetap akan naik, datanya tetap akan naik. Nah, untuk menjaga Pak proses digitalisasi, proses penyaluran ini sesuai dengan SOP yang ditetapkan itu seperti apa Pak? Bagaimana kita memastikan bahwa SOP kita jalan? Tentu kita melakukan validasi ya terhadap data-data yang di-capture tadi. Saat ini kita melakukan EQYC tadi dengan membandingkan data objek KPM dengan data set yang disimpan oleh Dukcapil gitu ya. Tapi ke depan tentu data-data yang disimpan oleh Pos Indonesia sendiri gitu ya, kalau memang sudah berhasil kita validasi bahwa benar objeknya benar, kemudian lokasinya benar, itu juga sebenarnya menjadi data sekunder kita ke depan yang bisa menjadi referensi ke depan. Dan itu tentu jauh lebih akurat karena itu berdasarkan data sukses factor yang kita miliki di penyaluran sebelumnya gitu. Oke, berarti penyaluran yang sebelumnya yang memang sudah tervalidasi dengan baik atau benar itu dipakai lagi untuk selanjutnya. Oke, Pak, berbicara teknologi face recognition kan juga masih ada beberapa failure secara sistem aplikasinya. Nah, itu untuk mengantisipasinya seperti apa Pak? Untuk mengantisipasinya tentu potensi gagal itu tentu ada ya. Pertama tentu kalau misalnya memang objek yang di capture itu berbeda dengan data yang tersimpan, data referensi itu sudah pasti. Yang kedua tentu terkait dengan konstanta threshold yang kita gunakan gitu ya. Kalau kita bicara masalah ada trade off antara akurasi dan kemudahan gitu tentu ya. Kita tidak bisa set up konstanta akurasi itu paling tinggi gitu ya. Karena potensi gagalnya tentu akan tinggi. Jadi kita akan berdasarkan berdasarkan referensi kita sebelumnya, kita tentu akan melakukan adjustment. Kita akan menetapkan konstanta reference thresholdnya di sisi mana gitu. Kemudian ya tentu
kalau kita bicara masalah potensi kegagalan itu misalnya dari sisi lingkungannya sendiri ya, pencahayaan dan segala macam itu faktor-faktor yang beberapa faktor yang ya, memang betul. tidak bisa dilakukan gitu Betul. ya. Oke, Pak, bisa dibilang beberapa tahun kemarin Pos Indonesia sudah berhasil menyalurkan proses penyaluran bantuan secara digitalisasi. Nah, harapan ke depan dengan apa yang sudah dimiliki oleh PT Pos Indonesia ini seperti apa, Pak? Harapan ke depan tentu kita berharap pada saat kita memiliki data yang akurat ya, data yang akurat berdasarkan sukses yang kita sudah lakukan di penyaluran berikutnya, kita akan lebih mudah. Dalam artian tadi kita memiliki data objek yang akurat, kita memiliki data lokasi yang akurat gitu ya, sehingga isu-isu yang berkaitan dengan misalnya objek penerimanya pada saat penerima pada periode ini kenapa bisa berbeda dengan periode itu, kita bisa minimize gitu ya, kita bisa minimalkan. Itu yang kita harapkan. Jadi kuncinya adalah terkait dengan validate data tadi. Oke, sejauh ini kolaborasi yang dilakukan PT Pos Indonesia pada proses atau digitalisasi bansos ini seperti apa, Pak? Untuk proses digitalisasi sendiri tentu kita sangat intens sekali berkomunikasi dengan semua stakeholder, diantaranya tentu yang paling penting adalah Kemensos sendiri gitu ya. Kita mendengarkan aspirasi mereka, jadi apa yang kita lakukan dengan face recognition, dengan geotagging sebenarnya salah satu aspirasi yang disampaikan gitu ya, bagaimana kita memastikan bahwa penyaluran ini benar-benar tepat sasaran gitu ya, kita minimalkan jumlah KPM-KPM memang tidak layak gitu ya. Oke, ya terima kasih banyak Pak Haryadi untuk obrolannya. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan khususnya untuk digitalisasi dalam proses penyaluran ini bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, demikian Pos Corner kali ini, sampai jumpa.